Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizko Istiqomatul Rojabi Amasta dengan NIM 123100094. Saya dari kelas 2C dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan atau persoalan yang terjadi di lembaga pendidikan serta solusinya. Pendidikan merupakan hal yang tidak dapat lepas dari kehidupan manusia. Pada zaman ini, pendidikan merupakan sebuah modal yang harus kita miliki untuk menghadapi masa perkembangan yang pesat ini. Kesejahteraan bangsa dipengaruhi oleh faktor pendidikan. Jika pendidikan dalam suatu bangsa itu baik, maka akan dapat mencetak sumber daya manusia yang berkualitas, baik dalam segi spiritual, kepribadian, serta keterampilan. Pendidikan di Indonesia tidak selamanya berjalan dengan baik. Terkadang, pendidikan juga sering menghadapi permasalahan yang dapat menghambat jalannya pendidikan. Penerapan pendidikan yang berjalan dengan tidak baik akan menimbulkan dampak yang negatif pula. Peristiwa tersebut sering terjadi dalam pendidikan formal. Permasalahan-permasalahan pendidikan di Indonesia bertambah setiap tahunnya. Permasalahan pun muncul mulai dari aras input, proses, hingga output. Dan ketiga aras ini sejatinya saling terkait satu sama lain, karena input mempengaruhi keberlanjutan dalam proses pembelajaran. Kemudian, pembelajaran pun turut mempengaruhi hasil output. Dan seterusnya, output akan kembali berlanjut ke input dalam jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi atau masuk ke dalam dunia kerja di saat teori dipraktikkan. Adapun permasalahan-permasalahan tersebut diantaranya yaitu yang pertama, pemerataan pendidikan. Dengan disediakannya fasilitas yang baik, maka tentu akan memudahkan para siswa ataupun guru dalam kegiatan belajar mengajar di lembaga sekolah. Dan akan tetapi di Indonesia ini banyak sekali fasilitas ataupun infrastruktur yang kurang memadai. Dalam kasus inilah kita banyak menemukan seperti di sekolah-sekolah yang terletak di pedesaan. Sekolah-sekolah yang terletak di pedesaan atau daerah yang terisolir cenderung memiliki fasilitas yang kurang memadai, dikarenakan letak wilayah yang cenderung jauh dari kota sehingga sarana untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas pendidikan itu seperti papan tulis, buku, dan lain sebagainya akan sulit didapatkan. Dari kasus tersebut dapat kita simpulkan bahwa pendidikan di Indonesia masih belum merata. Permasalahan pemerataan dapat terjadi karena kurangnya terorganisir koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, bahkan hingga daerah terpencil sekalipun. Hal ini menyebabkan terputusnya komunikasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Selain itu, masalah pemerataan pendidikan juga terjadi karena kurang berdayanya lembaga pendidikan untuk melakukan proses pendidikan. Hal ini biasa saja terjadi jika kontrol pendidikan yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah itu tidak menjangkau daerah-daerah yang terpencil. Permasalahan pemerataan pendidikan dapat ditanggulangi dengan menyediakan fasilitas dan sarana belajar bagi setiap lapisan masyarakat yang wajib mendapatkan pendidikan, misalnya tidak mampu. Dan pemberian sarana dan prasarana pendidikan yang dilakukan itu sebaiknya dikerjakan setransparan mungkin, sehingga tidak akan ada oknum yang dapat mempermainkan program yang dijalankannya ini. Permasalahan yang selanjutnya yaitu mutu dan relevansi pendidikan. Rendahnya mutu dan relevansi pendidikan juga disebabkan oleh rendahnya kualitas tenaga pengajar. Penilaian dapat dilihat dari kualifikasi belajar yang dapat dicapai oleh guru dan dosen tersebut. Dibandingkan negara berkembang lainnya, maka kualitas tenaga pengajar pendidikan tinggi di Indonesia ini memiliki masalah yang sangat mendasar. Seseorang tenaga pengajar harus mengedepankan kreativitas agar mendapatkan mutu yang baik dan berpengaruh positif terhadap rangkaian pembelajaran. Maka hal ini akan berpengaruh juga terhadap kecepatan daya tangkap suatu ilmu yang dicerna oleh peserta didik selama proses pembelajaran.
Di Indonesia juga masih terdapat kurangnya jumlah guru yang terampil. Tenaga didik yang terampil sangatlah dibutuhkan dalam sistem pendidikan. Dan dengan adanya tenaga didik yang terampil, maka tentu dapat melahirkan generasi yang terampil pula. Indonesia ini memiliki banyak tenaga pendidik, akan tetapi dari banyaknya tenaga pendidik tersebut, hanya ada beberapa persen yang memiliki skill atau keterampilan di dunia pendidikan. Di Indonesia juga tersebar tenaga pendidik, akan tetapi tidak merata, sehingga ada yang kekurangan dan kelebihan tenaga pendidik. Gaji guru juga perlu diperhatikan karena bisa kita lihat sekarang gaji guru itu sedikit. Maka dari itu diperlukan perhatian dari pemerintah akan hal tersebut. Dari permasalahan-permasalahan pendidikan di atas, kita dapat memberikan beberapa solusi di antaranya. Satu, meningkatkan kualitas tenaga pendidik. Yang kedua, yaitu meningkatkan kualitas belajar mengajar. Dan yang ketiga, yaitu pemerataan tenaga pendidik serta fasilitas yang memadai. Kemudian masalah pendidikan di Indonesia ini sangat perlu diperhatikan karena ketika pendidikan suatu negara sudah lemah, maka tentu sumber daya manusia akan lemah pula. Dan ketika sumber daya manusia lemah, maka yang akan terjadi adalah kita akan mudah dibodohi oleh negara-negara lain dan bahkan beresiko untuk dijajah. Maka dari itu, pendidikan itu membutuhkan perhatian besar dalam masalah ini. Dengan melihat segala permasalahan pendidikan di Indonesia, kita harus sadar dan bergerak bagaimana mengatasi permasalahan tersebut atau solusi dari permasalahan tersebut. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.